Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning, Miss. How are you today? Alhamdulillah, I fine. Alhamdulillah. Before we start learning today, we say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will check the attendance. Natasha Dwi Intania. Present, Miss. Putri Inayah. Present, Miss. Oke, hari ini masuk semua ya? Yes. Oke, hari ini kita akan belajar tentang writing, yaitu recontext. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi teks yang dibaca. Jadi setelah pembelajaran usai, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi teks di konteks. Selanjutnya yaitu siswa mampu memahami isi di konteks secara tekstual. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menyusun teks dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan pada konteks. Langsung saja, Ibu akan mengirim materi ke WhatsApp group ya. Yes, Miss. Materi pada kali ini adalah recontext. Apa sih recontext itu? Definition of recontext. Recontext is a text that telling the reader about one story, action, or activity, or experience in the past. Jadi, recontext ini adalah berisi tentang sebuah cerita, aktivitas, atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Tujuan dari recontext sendiri adalah, yang pertama adalah the first one is to entertaining or informing the reader, untuk menghibur atau memberikan suatu informasi kepada pembaca. Kepada siapa anak-anak? Pembaca. Betul sekali. Selanjutnya adalah untuk to retell past experience, untuk menceritakan kembali pengalaman di masa lampau. Selanjutnya adalah generic structure of recontext. Generic structure of recontext ini terdiri dari 3, orientation, event, dan yang terakhir adalah reorientation. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama. The first one is orientation. Orientation adalah it gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi orientation ini adalah background dari informasi yang ada dalam recontext, mencakup siapa, di mana, kapan pengalaman itu terjadi. Selanjutnya adalah the second one is event. Event adalah a series or event of event ordered in a chronological sequence. Event ini terdiri dari beberapa serangkaian kejadian atau kronologi kejadian yang ada dalam recontext. Dan yang terakhir adalah the last one is reorientation. Reorientation is a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi reorientation ini adalah pendapat pribadi penulis, apakah di dalam recontext tersebut ia merasakan enjoy atau tidak dalam pengalamannya. Selanjutnya adalah next is the characteristic or language feature of recontext. Di sini ada 5 karakteristik, 5 characteristic of recontext. The first one is using the simple past tense, past continuous, past perfect, and past perfect continuous.
The second one is using temporal sequence. For example, on Saturday, on Monday, on Sunday, atau time yang lainnya seperti bulan, waktu, pagi, sore, dan lain-lain. Yang ketiga adalah focus on specific participant. Jadi hanya fokus pada satu sudut pandang. Contohnya, di dalam rekonteks menceritakan tentang aku. Jadi isinya adalah menceritakan tentang aku. Fokus kepada aku. Atau jika rekonteks menggunakan sudut pandang ketiga atau dia, she or he, jadi di dalam teks tersebut dia akan fokus pada she or he. Nah, selanjutnya yang keempat adalah using the conjunction such as then, before, after, next, finally, and the end, and others. Selanjutnya yang the last one is yang terakhir adalah using action verb, menggunakan kata kerja seperti wait, stay, sleep, or wake up, and other. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Miss. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh example of free context. Silakan disimak teman-teman ya. Iya, Miss. Yaitu di sini ada teks recontext. Ibu akan bacakan. Silakan disimak dengan baik. Yang berjudul My Memorable Time in Singapore. Ini adalah judul. Langsung ke paragraf pertama. The first paragraph. I want to tell you about my memorable time in Singapore. It was one of the best holiday I ever had. Jadi, paragraf pertama ini dinamakan orientation. Siapa yang ada dalam rekonteks ini? I atau saya menceritakan pengalaman saya. Di mana? Di Singapura. Nah, selanjutnya kita ke paragraf kedua dan tiga. Paragraf kedua dan tiga ini dinamakan event atau kejadian, inti dari kejadian yang akan diceritakan di konteks ini. Selanjutnya paragraf terakhir yaitu it was the best holiday I have ever had. I hope I can visit there someday. Ini dinamakan reorientation. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, reorientation adalah pendapat pribadi tentang pengalaman yang diceritakan dalam konteks tersebut. Di sini kita dapat mengetahui bahwa penulis enjoy, dia merasakan happy pada kejadian yang ia ceritakan di konteks ini. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Miss. Paham semua ya? Paham. Alhamdulillah, bagus. Oke, materinya cukup. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal seperti biasanya. Soal Ibu kirim ke WA saja ya. Oke, Ibu akan mengirimkan soal di sini. Silakan, sudah terkirim. Silakan anak-anak untuk membuka ya. Miss. Oke, soal konteks ini. Silakan, di sini ada 15 pilihan ganda dan 5 isai. Silakan untuk mengerjakan dalam waktu 30 menit. Kita akan mulai 5 menit lagi ya teman-teman. Yes, Miss. Yes, Miss. Silakan. Oke teman-teman, kan sudah dikumpulkan. Mari kita bahas bersama soal yang tadi kita kerjakan. Oke, mari kita langsung saja. Ibu akan bacakan soal
konteks yang ada pada soal ini. Holiday to Yogyakarta. On Wednesday, my student and I went to Yogyakarta. We stay at Dirgahayu Hotel, which is not far from Malioboro. On Thursday, we visited the temples in Prambanan. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temple. They are really amazing. We visited only Brahmana and Shiva temple because Vishnu temple is very renovated. On Friday morning, we went to Yogyakarta Kraton. We spent about 2 hours there. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. Then we continue our journey to Borobudur. We arrived there at 4 p.m. At 5 p.m. we heard the announcement that Borobudur gate would be closed. In the evening, we left for Jakarta by Wisata Bus. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Ibu akan bacakan soal yang pertama. The text above mainly discuss about. Jawabannya adalah A. Benar. Jawabannya adalah A. The writer trip to Yogyakarta. Di mana? Yogyakarta. Oke, pintar. Oke, selanjutnya adalah soal yang kedua. Siapa ya? Apakah ada yang mau membacakan soal yang kedua? Silakan dibaca soal dan berikan jawabannya. The text is written in front of A. I recall. Benar sekali. Jawabannya adalah A. The text is written in the form of a recon. Jadi teks tersebut adalah recon atau pengalaman di masa lampau. Selanjutnya adalah yang ketiga. Siapa yang akan bacakan nomor ketiga? Saya, Miss. Oke, bagus Mbak Putri. Silakan dibacakan ya. Soal dan jawabannya. The purpose of the text is to jawabannya A. Tell past event. Betul sekali, jawabannya adalah A. The purpose of the text is to A. Tell past event. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang rekonteks. Kita sudah pelajari tentang definisi, tujuan, generic structure, dan juga sampai pada contoh. Oke anak-anak, itu sekian untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan terus semangat karena kita akan belajar banyak lagi di minggu depan nanti. Sebelumnya Ibu akan mengumumkan, nanti Ibu akan memberikan soal untuk dikerjakan di rumah, yaitu soalnya ada 2, yaitu yang pertama adalah refleksi pembelajaran pada kali ini, dan yang kedua adalah soal membuat rekonteks. Jadi pengalaman anak-anak tentang liburan atau apapun itu. Ibu akan memberikan selain itu silakan ditandai bagian orientation yang mana, event yang mana, dan reorientation yang mana. Untuk pengumpulannya silakan dikumpulkan di WA grup saja sampai pertemuan yang akan sampai sebelum pertemuan yang akan datang, sampai pada hari Selasa. Oke, terima kasih anak-anak. Let's pray Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.